Angin tinggal 2600-an, apa 600, 2300-an loh ini. Oke, mungkin begitu aja. Ini bekasnya rapi semua. Kalau pakai bor tangan terus bornya tajam itu lebih rapi lagi. Oke, selamat siang. Ini saya mau mereviewkan unit kiriman yang minta di-upgrade sama di setting untuk hasilnya. Untuk deskripsi tentang unit ini kan udah ada di video sebelumnya. Ini unit bukan dari saya. Unit minta di servis lah sama di-upgrade. Kalau upgrade saja kan tentu saya tetap tak perhatikan lain-lainnya mana-mana yang perlu diganti. Ini Om Darman yang dari Sumut Siantar. Ini beliau udah habis uang banyak ini. Pertama pembelian katanya 2 juta senapan pasar, terus dirubah ke unit darat, ganti chamber sama laras sama salah satu youtuber lah. Itu ada, saya tidak perlu menyebutkan namanya. Itu habis 1.800.000. Ini ketika nyampe angin bocor, terus senapan fungsionalnya itu tidak berfungsi optimal. Datang ke saya kan juga tidak ada angin. Itu pun kalau dikasih angin 2500 tak jamin tidak bisa bukaan maksimal walaupun 2500 PSI. Mungkin bisa, tapi perlu pakai per payung mungkin yang keras. Intinya pakai per yang keras, yang jelas ditarik itu kurang enak, kurang nyaman karena langkah pernya yang terlalu pendek. Jarak pukul pendek, langkah per pendek. Ini saya minus 10 grand. Ini ada 4 per hammer. Jadi keempat per hammer ini yang paling keras daya pukulnya ya jelas ini biru tua, panjang 9 cm, ini juga 9 cm. Ini paling keras nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Ini 9 cm, yang ini 6 cm. Nanti mohon didengarkan dengan detail seperti di video sebelumnya lah. Jadi bahwasanya boros itu tidak ngejamin kenceng. Saya coba ini aja dulu ya. Ini makanya per hammer itu ada kalanya kita perlu musuhnya, ada kalanya enggak. Tentang per hammer itu kan untuk mendapatkan daya pukul, bukan jaminan power, itu bukan. Jadi enggak ada istilah power per hammer yang khusus bikin, itu enggak ada. Tapi kalau per hammer yang daya pukulnya kencang itu apa, saya bisa menjelaskan. Pakai ini dulu. Ini unit langkah pukulnya pendek. Biasanya saya tidak pernah tak ukur, memang nggak pernah tak ukur. Buat jarak pukul itu iseng-iseng, asal main feeling aja. Cuman setelah jadi ini di video sebelumnya itu ada ukurannya, itu tak diukur itu 1,7 cm lah, 1 cm 7 mili, artinya pendek sekali. Nah ini bisa dilihat, ini netral, plek, udah jarak pukul hammer cuma segitu. Langkah pukul hammer ini, hammernya sampai sini ya, langkah pernya kan pendek sekali kalau pakai per besar. Makanya ini setelan per hammer tak ganti. Pakai ini dulu. Untuk hasil power juga saya tidak pernah mematok biasanya. Hasil power itu saya biasanya untuk unit upgradean terutama itu tetap satu menyesuaikan konstruksi, juga main press, dan juga menyesuaikan selera saya. Tapi bagi yang paham power biasanya ya sudah cukup puas lah, tidak ada komplain. Yang penting unit lebih kencang dan lebih irit daripada sebelumnya. Dan untuk yang paham power juga rata-rata mereka tidak bakal minta power yang muluk-muluk, yang di luar logika. Nah itu kadang sering saya bilang tidak paham tapi mintanya muluk-muluk. Biasanya yang minta power yang muluk-muluk itu dia tidak paham. Itu karena ketibul mungkin di iklan mungkin ya.
di beberapa iklan video di YouTube mungkin, jadi ikut-ikutan, tidak paham, tapi ya itu mintanya muluk-muluk, biasanya tidak paham. Nah, tentang video power impact itu udah saya jelaskan semua, tentang power itu berapa gain berapa fps, tentang impact itu selain speed, berat mimis, jenis mimis, juga laras yang dipakai itu nanti ada bedanya, dan teorinya itu bisa dibuktikan dengan praktek, karena teori yang benar itu, teori yang dijelaskan dengan benar itu bisa dibuktikan dengan praktek, lain halnya kalau teori dengan pembenaran. Oke, saya ini pakai ini dulu ya. Ini saya perlu lamparan kalau pakai per ini, kalau enggak daya pukulnya kurang. Coba aja ini tanpa lamparan per. Ini udah berhenti, per cuma segini. Oke. Ini udah nekan, biar enggak nekan ya apa ya, pernya dipotong lagi. Tentang per hammer itu keras atau tidaknya itu yang jelas untuk daya pukul, untuk konsumsi. Ini coba tak agak pol sekalian, ini udah nekan sekali, tapi masih dimajuin lagi, ditekankan lagi, masih nyangkol. Ini bisa dilihat klek ini. Nah, ini udah ngait, tapi ini masih ada banyak cedera, artinya masih bisa ditambah lagi daya pukulnya, karena itu kategori perenggang. Semakin nekan daya pukul semakin nambah sampai keretak-keretak seperti itu. Nah, itu masih banyak. Coba segini ya. Alah, mundur lagi lah, sisain berapa jerat ya. Ini untuk perbandingan dengan yang menggunakan lamparan nanti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini kalau settingan ini di tekanan 3000 udah bisa sangat sonik dengan 10 grand. Tidak perlu 3000 juga udah sonik, kalau dia bisa bukaan maksimal. Per segini 1 2 3 4 5 6 7 8 9, sisa 9 lir. Cuman kalau video suara letupan senapan di video jika tempatnya seperti ini, untuk suara sonik kurang terdengar mungkin ya, karena ini ada suara air. 10 grand itu minus full ADN semua loh. Grand ADN. Untuk laras ini butuh sekitar 1100 lebih dikit, tuh jarak segini udah tembus. Kalau dipotong beda lagi, misalkan dipotong jadi 50 cm, walaupun dimainkan dengan stek yang sama nanti impactnya beda. 940 lagi, saya tidak mengurangi dan tidak menambah setelan per. Ini setelan per, bukan setelan power, setelan daya pukul. Untuk hasil power itu tergantung settingan, atau untuk hasil FPS itu tergantung settingan, berat mimis untuk hasil FPS, dan juga laras banyak sekali lah. 10 grand ADN. Ya itu kayak gitu doang. Oke, tak lepas langsung masih dengan per yang sama, cuman tak kasih lamparan. Tujuannya apa? Untuk menambah daya pukul suatu per. Ini kalau tanpa lamparan kan
posisi nekan ditarik kan menggak-menggok. Nah itu ini dikasih ini pret, ini terlalu kecil ini saya. Ini tak jamin 3000 PSI sudah turah-turah, sudah apa ya, sangat bisa buka-bukaan maksimal. Ini kalau bisa buka-bukaan maksimal untuk Canon Dome itu 1400-an lah pada WP senapan ini, tidak perlu pakai TP. Ini per masih sama, ini tak segini aja, trap. Sepuluh Grand ADN, ini jamin Sonic Auto. Satu mendekati ya, hampir Sonic. Sonicnya terlalu pelit, apa ya, kurang ini bahasanya, udah Sonic cuman kurang petik telinga. Tambahin lagi tadi berapa, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, masih lagi dikit. Ini naik lagi karena ada lamparan membantu menambah daya pukul suatu perhammer. Naik itu, nah auto langsung naik. Itu lubangnya rapi sekali, kurang kelihatan ya. Ini aja, nanti tak kasih ini yang kosong. Untuk laras ini panjang segini dengan TR ini, TR yang ada di laras ini itu butuh 1100 lebih dikit lah, tidak perlu sampai 1200. Dengan mimis ADN itu udah bolong, FPS akurat. Grand bolongannya rapi sekali. Nah itu berarti itu kan angka turun, lagi turun panda. 10 Grand mimis dengan mimis yang sama tentunya. Nah itu turun, tapi turunnya enggak begitu banyak, tapi lubangnya berjejeran. Itu dari hasil angka seperti tadi itu kita bisa melihat bahwasanya ini setelan pers gini dia sudah bisa bukaan valve maksimal dengan mimis yang dipakai, dengan berat mimis yang dipakai. Nah beda berat mimis itu beda kebutuhan konsumsi untuk mendapatkan spek maksimalnya pada suatu settingan senapan. Ini tak tambahin lagi, tidak bakalan 1400. Makanya saya ini bilang setelan per, setelan daya pukul, bukan setelan power. Tak tambahin pol. Ini aja masih ada jedanya itu, nah masih ada. Artinya dikasih per yang lebih panjang lagi dia masih bisa, karena ini per renggang. Ini tidak bakalan 1400. Biasanya malah ngedrop. Kalau naik juga tidak seberapa. Kalau konsumsinya terlalu over itu malah ngedrop. Kalau konsumsinya terlalu over dengan berat mimis yang sama, malah itu paling segitu tok, naiknya juga tidak seberapa. Tak tambahin lagi juga naiknya tidak seberapa, karena udah ada drop pressure. Kencang ndak boros iya. Tambahin lagi ini masih nyangkol. Nah itu juga masih ada jedanya. Sepuluh Grand. Walah, ngendal sekali. Senapannya apa, jumpsuit atau nyendal. Sudah saya bilang, yang membuat senapan itu mungkin orang sering bilang recoil itu satu konsumsi yang over, dua mimis yang terlalu sesek dan berat. Walaupun tidak begitu berat, tapi kalau terlalu over sesek
otomatis ada jump shot atau nyendalan atau apa bahasanya, recoil mungkin ya. Kalau saya biasanya ya bilang jump shot udah gitu aja. Ini masih bisa muter lagi, cuman FPS nggak bakal naik, turun malah ngedropnya banyak karena konsumsinya over, drop pressure-nya lebih cepat. Boros iya, kencang enggak, boros iya. Makanya kadang ada tutorial di YouTube yang lah itu ngawur, terus yang ikut-ikutan ya jadi tambah lucu, nggak bakalan ketemu nanti. Maksudnya dalam artian untuk mendapatkan power itu dia sulit, nggak bisa, senapannya boros kalau hanya main daya pukul saja, karena daya pukul itu bisa main pair, menambah daya pukul bisa, menambah daya pukul itu bisa dengan cara menambah langkah pukul, itu satu. Yang kedua bisa mengganti pair hammer yang lebih keras atau lebih panjang, itu untuk menambah daya pukul. Bukan berarti FPS itu jamin naik signifikan up, itu enggak, bukan berarti seperti itu. Kembali lagi ke settingan senapan dan konsumsinya, itu konsumsi over apa enggak. Waduh, ini terlalu kecil saya. Ini pakai yang 6 cm aja, 6 cm ini mas, 6 cm ini bekas per valve ini, malah per valve untuk per hammer bisa, tergantung senapannya. Ini langsung kelelep itu. Oh 6 cm ya, dia langsung kelelep. Bentar. Nah itu langsung kelelep. Oke. Ini per ini aja saya kira bisa Sonic. Ini lah, tidak ada kenakanan sama sekali, black. Tapi bisa buka valve, tapi kan bukan maksimal namanya, paling plek gitu doang, walaupun ada lamparannya karena per terlalu pendek, jadi daya pukulnya sangat kurang. Aduh, video udah 16 menit. Walah, bebelen malah mas, bebelen. Tidak mampu. Jadi tak pol kalian, terlalu pendek soalnya. Nah itu Sonic, tak pol sekalian karena terlalu pendek. Tapi mundur lagi, kalau terlalu mundur ndak ada nekan-nekannya ya bebelen. Ini nekan dikit, ini FPS turun lagi. Coba kayak tadi, ini segini emplek-emplek. Nah itu emplek-emplek seperti itu yang tadi bebelen, tidak ada kenekanannya, daya pukul pernya itu kurang, dasarnya per kurang keras dan kenekanan yang kurang. Ini tak pol, coba dengan tak dipol 3 kali shot, selisih FPS nya seperti apa dengan berat minus yang sama. Slat 1247. 236 itu drop terus. Ini tetap perlu mundurin dikit. Ini aja masih bisa diputer nih, padahal posisi terkokang, tapi bisa diputer. Nah itu. Itu 226 lagi, lubangnya rapi semua. Satu 221. Satu 218. Nanti tak kasih lihat, itu lubangnya rapi sekali kalau maju. Udah turun terus. Udah turun terus. Itu masih Sonic angka segitu, FPS akurat. Udah mau segitu aja bro, minusnya habis nanti saya buat nyoba yang lain.
Kalau pakai ini beneran bro, boros temenan. Wes orang itu tak jajalan lagi. Tak jajalan lagi. Untuk per hammer harus Misumi apa atau Mas? Waduh, kadang itu saya, padahal di video sebelumnya saya udah jelaskan loh, banyak sekali itu penjelasannya. Per hammer itu ndak harus Misumi, ndak harus, kembali ke kebutuhan settingan senapan. Ini jaminnya Mas, jamin apa ya, senapan itu nyendal. Walah, ini segini aja udah bisa buka-bukaan maksimal, walaupun 3.500 mungkin ya, berat ditekankan pol. Walah, nah itu masih ada jedanya. Ini kalau tak tambah lagi tambah boros lagi, tapi FPS tambah drop. Ini daya pukul per itu udah jauh lebih rosok. Coba, walah, sendal paling angkanya segitu, tetap turun terus karena tekanannya udah tidak apa ya, tidak mendukung. Angin tinggal 2.600-an, Pak, 600, 2.300-an loh ini. Oh ya, mungkin begitu aja. Ini bekasnya rapi semua. Kalau pakai bor tangan terus bornya tajam itu lebih rapi lagi.